SBY semakin memudar diterpa sinar Jokowi, ditulis oleh Panjat hadisiwar.com. Bahwa SBY itu Presiden RI 2 periode, itu fakta yang tak perlu dibantah lagi. Tapi apa saja yang telah dilakukan oleh beliau selama 10 tahun itu? Ini yang perlu diperdebatkan dengan cara seksama supaya tidak sampai ada dusta di antara kita. Penulis menyoroti soal radikalisme dan intoleransi yang mendapatkan lahan subur di era tersebut. Ketika itu mungkin tidak terlalu dirasakan karena situasi relatif aman dan terkendali. Kondisi yang kondusif ini karena pemerintah pada masa itu memainkan politik toleransi terhadap banyak aspek. Salah satunya toleran terhadap kelompok atau pihak-pihak yang menyuburkan paham radikalisme dan sikap-sikap intoleransi tersebut. Selama 10 tahun dibiarkan berkembang biak. Kelompok tersebut pasti merasa kuat dan merasa percaya diri untuk secara pelan mulai menjalankan agenda yang sebenarnya, menjadikan negeri ini khilafah. Di era Jokowi, kelompok ini mendapatkan kesempatan uji coba dalam kasus Ahok yang dituding menista agama Islam. Sukses mengumpulkan massa demo, sukses pula menurunkan Ahok dari kursi gubernur, bahkan memaksa hakim memvonis 2 tahun penjara. Bahaya mengintai NKRI karena bibit perusak itu dibiarkan tumbuh dan menggurita di masa SBY. Untunglah di era keduanya Jokowi akhirnya punya kesempatan untuk mempreteli gerakan anti Pancasila ini secara perlahan. Ormas-ormas yang berjaya di masa SBY dibubarkan, pentolannya dipenjarakan. Hal yang mustahil dilakukan SBY yang cenderung melankolis dalam menyikapi segala sesuatu. Keberanian dan ketegasan yang diperlihatkan oleh Jokowi dalam menumpas kelompok-kelompok yang berpotensi membawa bangsa dan negara ke dalam keterpurukan itu saja sudah membuat pamor SBY meredup. Memang tidak masuk akal, seorang jenderal seolah tidak berdaya menjaga dan melindungi NKRI, sementara seorang Jokowi yang cuma mantan tukang mebel dengan gemilang mulai melakukannya. Belum lagi bicara soal pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan di seluruh penjuru tanah air. Seperti belum lama ini Presiden Jokowi meresmikan jalan tol pertama di Kalimantan Timur yang menghubungkan Balikpapan dengan Samarinda. Satu hal lagi yang membuat Pak Mantan semakin tenggelam adalah proyek mangkraknya. Adalah soal proyek-proyek mangkraknya yang akhirnya dituntaskan oleh Jokowi. Berkaca dari sini, simpatisan SBY yang sedang berteduh dalam parpol pimpinan AHY mestinya berterima kasih dong pada Jokowi. Namun yang kerap terjadi akhir-akhir ini justru nyinyiran yang tidak berdasar. Seperti belum lama ini giliran si Taufikur Rahman, pengurus DPP Partai Demokrat, menyoroti aksi bagi-bagi bingkisan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat sebagai tidak layak. Dalam berbagai kesempatan, kepala negara memang kerap membagikan bingkisan dari dalam mobilnya. Jika ada yang tidak tepat sasaran atau sampai terjatuh di selokan, itu kan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Wajar dong masyarakat yang ingin merasakan atau mendapatkan oleh-oleh dari orang nomor 1 di negeri ini berebutan mengambilnya. Yang pasti hal itu bukan suatu kesengajaan. Maka jika ada narasi bahwa itu adalah seolah disengaja, maka yang bersangkutan perlu mengklarifikasi cuitan di Twitter. Seperti dikutip dari laman suara.com Kamis 2 September. Bukan sekali dua Pak Jokowi bagi-bagi hadiah kepada rakyat dengan cara yang tidak layak, bahkan dilempar ke got. Masa iya Presiden membagi-bagikan hadiah ke rakyat dengan cara melemparnya ke got? Ini suatu tudingan yang tidak bisa dibenarkan. Maka ketimbang meminta Jokowi bercermin, lebih baik situ sendiri yang bercermin lebih dulu. Belajarlah menggunakan kata-kata yang pantas. Janganlah seperti pepatah lama, muka buruk cermin dibelah. Faktanya bukan sekali dua kali kader dan simpatisan Pak Mantan memperlihatkan sikap komentar nyinyiran yang tidak pantas terhadap Jokowi. Bahkan ketika Presiden Jokowi memperlihatkan kedekatannya dengan rakyat, oknum-oknum malah mencibir. Mestinya para kader bertanya, apakah SBY dulu pernah melakukan hal yang sama? Sepak terjang dan tingkah pola para simpatisan Pak Mantan yang masif belakangan ini bisa jadi memang punya tujuan untuk mengangkat sosok junjungannya itu. Semakin lama semakin tenggelam saja oleh karya-karya dan kinerja Jokowi. Sosok Pak Mantan memang perlu terus dijaga supaya tetap berada di permukaan. Sebab apabila memang benar-benar hilang dari peredaran, kasihan benar AHY yang praktis tidak lagi punya pegangan. Maka salah satu cara mengangkat pamor beliau adalah dengan terus-menerus melancarkan serangan masif ke arah Jokowi. Misalnya pada Juli 2021 ketika varian Delta mengamuk dan membuat lonjakan kasus, rumah sakit penuh, si Ibas mengatakan bahwa pemerintah sepertinya tidak berdaya. Lalu ia mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi failed nation jika pemerintah tidak berhasil mengatasi pandemi COVID. Saking masifnya serangan itu, ada yang mengatakan bahwa partai politik ini menari-nari di atas pandemi. Sadis sekali jika kesulitan pemerintah, penderitaan rakyat malah dijadikan ajang untuk menaikkan popularitas. Mestinya akan membantu dengan aksi nyata, bukan malah mengumbar narasi-narasi sampah di medsos.
Tapi upaya mereka mengangkat sosok SBY mungkin akan semakin berat ketika pemerintahan Jokowi belum lama ini mengaktifkan Satgas BLBI. Tugas utamanya menarik kembali piutang pemerintah dari puluhan obligor atau debitur. Adapun jumlah uang negara yang perlu diselamatkan itu berkisar 100 triliun rupiah lebih. Tentu saja bukan pekerjaan mudah, sebab di barisan pengemplang uang rakyat itu ada nama Tommy Soeharto yang punya kewajiban bayar sebesar 2,6 triliun rupiah. Besar kemungkinan di antara oknum-oknum ini bercokol pula bohir-bohir yang selama ini berperan dalam menggerakkan aksi-aksi demo untuk membuat kisruh negeri. Dan yang tidak bisa diabaikan adalah kemungkinan para bohir itu memiara banyak buzzer yang kerjanya teriak-teriak merecoki pemerintahan Jokowi. Ketika ada oknum yang menuduh pendukung pemerintah sebagai buzzer, bisa jadi oknum itu sendiri adalah buzzer yang dibayar oleh bohir. Jadi sungguh suatu pekerjaan yang spektakuler ketika Jokowi menggerakkan Satgas BLBI ini. Suatu hal yang sepertinya jauh dari jangkauan dan kemampuan Pak Mantan, maka nggak heran jika nama dan sosoknya semakin memudar dan tenggelam. Bagaimana menurut Anda? Daging ketemu daging, pengen ketawa takut dosa, ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Gegara mau coba-coba main api berurusan dengan anaknya Ahok Nicholas Sen, SPG mobil Ayu Thalia itu kini kena batunya. Tidurnya pun tak nyenyak lagi. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Selain dilaporin balik Nicholas Sen ke polisi, dipecat dari tempat kerjanya, kini videonya di Bigo Live yang teleponan sama Bang Hotman Paris yang bahas soal daging ketemu daging itu pun viral. Entah motivasinya apa, kok ya nekat amat nih cewek cari sensasi. Berasa udah jadi seleb ngetop gitu ya. Padahal wajahnya biasa-biasa aja tuh, gak cantik. Umurnya pun juga udah banyak pula. Yang jelas Ayu Thalia ini salah orang, lebih tepatnya salah target operasi. Nicholas Sen ternyata jauh lebih cerdas, gak mudah dikadalin. Buah jatuh memang gak jauh dari pohonnya. Jadi cewek kok bertingkah overdosis gitu? Heran, bagaimana dia gak dipecat dari tempat kerjanya? Siapa juga yang mau memperkerjakan orang yang karakternya bermasalah? Apalagi itu tempat jual mobil mewah miliaran rupiah punyanya Rudy Salim yang terkenal dan temannya Nicholas Sen juga. Tentu saja perusahaan gak mau kena imbasnya. Aktingnya itu kurang nendang, harus belajar lebih fokus lagi. Kelihatan banget ekspresi wajahnya itu terlalu dipaksa. Semacam orang yang lagi berak sama pipis berbarengan. Kurang mantap pansosnya. Kini videonya yang teleponan sama Bang Hotman Paris yang bahas soal daging ketemu daging itu viral. Sehingga akhirnya semua orang matanya jadi terbuka. Oh alah dilalah orang model begini toh yang playing victim korban anaknya Ahok. Nauzubillah min zalik. Nonton video itu jadi geli sendiri, mau ketawa tapi takut dosa. Di awal percakapan Ayu Thalia ini bercerita bahwa dirinya itu baru putus hubungan sejak 19 hari lalu dan sekarang lagi galau. Seperti biasalah akting cewek yang lagi nyari perhatian lawan bicaranya. Setelah cerita soal putus hubungannya itu Bang Hotman lalu nanya, kamu KB pakai apa sih? Pakai obat apa? Ayu Thalia pun mengaku tidak mengkonsumsi obat apapun. Pasalnya, KB yang dimaksud Bang Hotman adalah alat kontrasepsi pil KB untuk mencegah kehamilan. Mendengar jawaban tersebut, Bang Hotman kembali bertanya seakan tak percaya. Jadi gimana? Di luar? Keluarin di luar? Kata Bang Hotman lagi, gue gak suka pakai kondom. Gak enak, yang enak kan daging ketemu daging. Bang Hotman pun gak bantah soal rekaman viral daging ketemu daging itu. Karena memang itu percakapan antara dirinya dengan Ayu Thalia. Lantaran ketahuan modus akal-akalannya itu, Bang Hotman pun mencak-mencak gak karu-karuan karena menurutnya ucapan daging ketemu daging itu tidak memenuhi unsur pidana pornografi. Kata Hotman Paris, sudah puluhan tahun keluarga berencana KB maupun puskesmas menyarankan pakai alat kondom. Artinya suruh bungkus dagingmu, itu pidana bukan? Kalau sebaliknya ada yang berpendapat beda, saya tidak mau pakai kondom, nah itu gimana? Kata Bang Hotman dengan nada tinggi untuk menutupi rasa malunya. Jujur saja saya pengen ketawa ngakak nih, tapi kok ya takut dosa gitu. Ini kan sangat lucu dan menggelikan bagi saya. Emang iya, gak ada pidananya, tapi rasanya gilani aja gitu loh. Saya yakin istilah daging ketemu daging ini bentar lagi pasti jadi tren kamus
arus baru di kalangan kawula muda. Percaya deh, entah daging apa yang dimaksud. Barangkali daging bakso ketemu daging tetelan, atau barangkali daging sosis ketemu empal brewok. Yang jelas ngapain sih Bang Hotman itu nanya-nanya soal kondom dan keluarin di luar itu ke Ayu Thalia? Modus apa bagaimana nih Bang? Soalnya orang salaman atau cipika-cipiki itu kan daging ketemu daging juga. Tapi ini soal kondom yang dinarasikan Bang Hotman secara eksplisit ataupun implisit, artinya daging yang itu kan yang dimaksud Bang Hotman. Saya kira selama ini Bang Hotman cuma gimmick doang tuh di kamera sama cewek-cewek kinyis-kinyis di TikTok. Ternyata beneran genit. Lucu aja sih, entah hubungannya apa jualan mobil sama kampanye KB ala Bang Hotman itu. Ayah why? Ya begitulah kura-kura sudah menjadi rahasia umum. Seseorang yang sukses secara materi akan mudah mendapatkan cewek yang diinginkannya. Lihat saja di tempat-tempat umum, di kafe, restoran, pub, bar, diskotik, dan lain sebagainya. Pemandangan pria tua yang kaya gandeng wanita muda yang bening dan kinyis-kinyis adalah pemandangan yang sudah biasa. Yang pria biasanya botak, gendut, mukanya berlipat-lipat karena udah tua. Ceweknya rata-rata masih muda umur 20-an, kinyis-kinyis, wajah kencang, seger bening, bodinya masih kencang dan ramping. Yang jelas sang pria adalah pria tajir yang duitnya itu ibaratnya udah gak ada nomor serinya lagi. Kalau bukan pejabat pasti pengusaha atau pengacara. Pria tua yang kaya raya biasanya genit, ibaratnya semakin tua semakin bersantan. Gak bisa lihat cewek yang bening nan kinyis-kinyis, walaupun gak semuanya gitu juga sih. Begitu juga dengan wanita, semakin cantik dan seksi apalagi selebgram biasanya semakin genit, walaupun gak semua wanita cantik begitu. Yang penting mampu menghidupkan kembali alarm respon mesin Polto. Nempel metu itu bisa menyala dan berkedip-kedip kembali. Itu sudah cukup bikin para ABG tua yang kaya raya itu kejat-kejat. Fulus pun semakin mengalir deras ke dompet. Ya kan? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?